lo lagi naksir seseorang, kan? Dan lo bingung setengah mati harus mulai dari mana. Takut salah ngomong, takut direat doang, takut kelihatan aneh. Gimana kalau gue bilang, ada cara buat bikin dia yang penasaran sama lo duluan? Ada cara buat bikin dia nyaman sama lo, bahkan sebelum lo ngajak jalan. Di video ini, gue bakal kasih 7 trik psikologi buat PDKT yang 99% orang gak tahu. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe. Gabung bareng gue. Kita ubah cara main lo dari pengecut jadi pemenang. Udah? Gas. Trik pertama ini kedengerannya kebalik, tapi psikologinya sangat kuat. Alih-alih lo yang berusaha nolongin dia atau ngasih dia sesuatu buat narik perhatian, coba minta bantuan kecil dari dia. Ini namanya efek Benjamin Franklin. Logikanya begini, otak kita benci ketidakkonsistenan. Kalau kita nolongin seseorang, otak kita bakal otomatis mikir, gue nolongin dia, berarti gue suka sama dia dong. Kita merasionalisasi tindakan kita dengan menciptakan perasaan positif terhadap orang itu. Jadi, jangan mulai PDKT dengan nawarin bantuan. Mulailah dengan minta bantuan. Tapi harus bantuan yang super kecil dan gampang dilakuin. Boleh pinjam pulpen bentar gak? Lo tahu gak tempat fotokopi deket sini di mana? Kalau di kantor, boleh tolong liatin dokumen ini bentar gak? Ada yang aneh gak menurut lo? Saat dia nolongin lo, walaupun cuma hal sepele, ada 2 hal yang terjadi. 1, dia merasa berguna dan kompeten. Semua orang suka perasaan itu. 2, di alam bawah sadarnya, dia baru saja melakukan investasi kecil ke lo. Dan dia bakal secara gak sadar jadi lebih positif ngeliat lo buat menjustifikasi tindakannya. Setelah dia nolongin, jangan lupa bilang makasih dengan tulus. Ini membuka pintu buat interaksi selanjutnya. Dari sekadar pinjem pulpen, besoknya lo bisa basa-basi. Makasih ya pulpennya kemarin, ngebantu banget. Ini adalah cara paling halus dan low risk buat mecahin kebekuan. Lo gak kelihatan ngejar, lo gak kelihatan modus. Lo cuma kelihatan kayak orang normal yang butuh bantuan kecil. Tapi di balik itu, lo lagi nanemin benih psikologis pertama di otaknya. Manusia secara alami tertarik sama orang yang mirip sama dia. Kita nyaman sama orang yang punya selera, nilai, atau latar belakang yang sama. Ini disebut prinsip similarity attraction. Tugas lo di awal PDKT adalah nyari jembatan kesamaan ini. Sebelum lo deketin dia, lakukan riset kecil. Lihat sosmednya. Apa musik yang dia dengerin? Apa film yang dia suka? Dia suka traveling ke gunung atau pantai? Cari 1 atau 2 hal di mana lo dan dia punya kesamaan. Saat lo ngobrol sama dia, gak sengaja selipin kesamaan itu di obrolan. Misalnya, lo tahu dia suka band A. Lo bisa mulai obrolan dengan, gila, gue lagi dengerin lagu barunya band A, keren banget ya. Atau lo lihat dia pakai kaos gambar karakter anime. Lo bisa samperin dan bilang, wah, lo juga suka nama anime? Gue kira gue doang yang masih nonton. Saat dia nemuin kesamaan itu, otaknya bakal otomatis ngasih sinyal. Orang ini satu suku sama gue. Dia ngerti gue. Ini menciptakan rasa nyaman dan koneksi instan. Tembok pertahanannya bakal turun sedikit. Tapi jangan bohong. Jangan pura-pura suka sesuatu cuma buat nyenengin dia. Itu bakal ketahuan dan bikin lo kelihatan palsu. Carilah kesamaan yang beneran ada. Kalaupun gak ada kesamaan hobi, mungkin ada kesamaan lain. Sama-sama anak pertama, sama-sama perantau, atau sama-sama benci durian. Semakin banyak jembatan kesamaan yang bisa lo bangun, semakin cepat dia ngerasa kalau ngobrol sama lo itu nyambung dan klik. Lo bukan lagi orang asing, tapi calon teman, atau lebih, yang potensial. Psikologi manusia punya prinsip kuat yang namanya reciprocity atau timbal balik. Saat kita dikasih sesuatu, kita secara naluriah ngerasa berhutang dan pengen ngebales kebaikan itu. Lo bisa manfaatin ini buat mancing interaksi. Caranya adalah dengan ngasih umpan kecil yang gak berwujud materi mahal. Informasi berguna. Lo tahu dia lagi nyari tempat makan enak. Kirim link review restoran yang bagus. Gue inget lo lagi nyari tempat makan. Coba cek ini deh. Katanya enak. Pujian tulus.
Tapi spesifik jangan muji kamu cantik. Itu basi. Puji sesuatu yang spesifik dan merupakan hasil usahanya. Gue suka cara lo presentasi tadi. Jelas dan percaya diri banget. Atau selera fashion lo keren. Mix and match-nya pas. Rekomendasi personal. Gue abis nonton serial ini. Kayaknya lo bakal suka deh ceritanya. Saat lo ngasih umpan-umpan kecil ini, lo gak minta apa-apa sebagai balasan. Lo ngelakuinnya dengan tulus. Tapi di otak dia ngerasa dapat sesuatu dari lo. Dia ngerasa berhutang budi secara halus. Dan gimana cara dia bayar utangnya? Dia bakal jadi lebih responsif sama lo. Dia bakal lebih gampang bales chat lo. Dia bakal lebih terbuka buat ngobrol. Dia bahkan mungkin bakal gantian ngasih lo rekomendasi atau bantuan. Kuncinya adalah, kasih duluan tanpa ekspektasi. Jangan jadi cowok yang cuma mau ngambil. Jadilah cowok yang bisa memberi nilai, value. Saat lo jadi sumber hal-hal positif, informasi, pujian, rekomendasi, dia bakal secara alami pengen deket-deket sama sumber itu. Ini adalah versi lebih dalam dari mirroring. Efek bunglon adalah kecenderungan bawah sadar kita untuk meniru gestur, ekspresi, dan postur orang yang kita ajak bicara. Saat lo sengaja melakukan ini secara halus, lo bisa mempercepat proses pembangunan raport atau keakraban. Saat lo lagi ngobrol sama dia, perhatiin bahasa tubuhnya. Kalau dia nyender ke kursi, lo juga ikut nyender dikit. Kalau dia senyum, lo bales dengan senyum. Kalau dia sering pakai kata tertentu, misalnya literally atau vibes, coba sesekali pakai kata itu juga di kalimat lo. Kalau dia ngomong dengan tempo yang agak lambat, pelankan juga tempo bicara lo. Ini harus dilakuin dengan sangat halus dan natural. Jangan jadi peniru yang kaku. Cukup tiru 1-2 gestur utamanya aja. Kenapa ini ampuh? Karena saat lo meniru dia, otak bawah sadarnya nangkep sinyal. Orang ini sama kayak gue. Dia satu frekuensi. Ini menciptakan perasaan nyaman dan familiar. Seolah-olah kalian udah kenal lama. Dia gak akan sadar lo lagi niru dia. Tapi dia bakal ngerasain efeknya. Dia bakal pulang ke rumah dan mikir, kok ngobrol sama dia enak banget ya? Nyambung banget rasanya. Padahal, rasa nyambung itu lo yang ciptain secara sengaja lewat teknik bunglon ini. Ini adalah cara paling cepat buat ngeruntuhin tembok kecanggungan. Lo masuk ke dunianya dengan cara berkamuflase jadi seperti dia. Setelah dia nyaman, baru lo bisa mulai memimpin interaksi ke arah yang lo mau. Manusia itu makhluk penasaran. Kita benci teka-teki yang belum terpecahkan. Gunakan ini buat keuntungan lo. Jangan jadi buku terbuka yang semua isinya bisa dibaca dalam 1 hari. Jadilah kotak misteri. Artinya, jangan ceritain semua tentang diri lo di awal. Sisakan beberapa bagian yang bikin dia bertanya-tanya. Punya hobi rahasia. Jangan post semua hobi lo di sosmed. Mungkin lo jago main sulap. Atau nulis puisi. Simpen itu. Biarkan itu jadi kartu as yang lo keluarin nanti pas momen yang tepat. Gunakan jawaban mengambang. Kalau dia nanya rumah lo di mana, jangan langsung jawab alamat lengkap. Jawab dengan sedikit teka-teki. Di daerah yang banyak pohonnya dan dekat sama tempat es krim enak. Ini lebih seru dan memancing obrolan. Tinggalkan jejak yang bikin penasaran. Saat ngobrol, gak sengaja sebutin pengalaman unik lo. Gue jadi inget pas dulu gue tinggal di Jepang. Tapi itu cerita panjang deh. Lalu lo alihkan pembicaraan. Dia pasti bakal kepo setengah mati pengen tahu cerita lo di Jepang. Misteri menciptakan ketegangan. Ketegangan menciptakan rasa penasaran. Dan rasa penasaran adalah bahan bakar obsesi. Dia bakal mikirin lo, mencoba nebak-nebak apa lagi yang lo sembunyiin. Tapi ingat, misterius bukan berarti jadi aneh atau tertutup total. Lo tetap harus jadi orang yang asik diajak ngobrol. Keseimbangannya adalah terbuka soal perasaan dan nilai-nilai, tapi misterius soal fakta dan pengalaman hidup. Biarkan dia ngerasa harus berusaha buat ngebuka kotak misteri lo. Setiap kali dia berhasil ngebuka satu lapisan baru, dia bakal ngerasa dapat hadiah. Dan proses membuka inilah yang bikin dia makin terikat sama lo. Humor adalah jalan pintas ke hati seseorang.
Tapi humor kayak apa? Bukan jokes bapak-bapak atau komedi slapstick. Humor yang paling efektif dalam PDKT adalah yang berdasarkan teori pelanggaran jinak, benign violation theory. Artinya, sesuatu jadi lucu kalau itu melanggar ekspektasi normal, tapi dengan cara yang jinak atau aman. Dalam konteks PDKT, ini bisa berupa ledekan yang playful. Kebanyakan cowok takut ngeledek cewek yang dia suka. Mereka terlalu memuja. Tapi cowok yang percaya diri berani ngambil risiko itu. Lo pinter sih, tapi kok milih sepatunya aneh banget warnanya. Foto profil lo yang ini lucu deh. Kelihatan kayak abis salah makan. Gue kira lo orangnya kalem. Ternyata kalau ketawa suaranya bisa ngalahin tua masjid ya. Ledekan ini harus disampaikan dengan senyum, nada bercanda, dan tatapan mata yang hangat. Tujuannya bukan buat ngehina, tapi buat nunjukin kalau lo gak takut sama dia. Lo gak nganggep dia bidadari yang gak bisa disentuh. Lo nganggep dia manusia biasa yang asik buat diajak bercanda. Ini melanggar ekspektasi dia yang biasa dipuji-puji. Tapi karena caranya jinak dan bercanda, dia gak marah. Dia malah ketawa dan mungkin bales ngeledek lo. Interaksi kayak gini menciptakan dinamika yang seru dan penuh tensi. Ini nunjukin kalau lo punya kepercayaan diri dan gak terintimidasi sama kecantikannya. Dan itu, bro, sangat menarik. Cewek respek sama cowok yang bisa mengimbangi dia, bukan cuma memuja dari bawah. Trik terakhir ini adalah kunci buat mengunci perasaannya. Prinsipnya adalah, kita lebih menghargai sesuatu yang kita perjuangkan. Semakin banyak investasi, waktu, tenaga, emosi, yang seseorang keluarin buat sesuatu, semakin berharga sesuatu itu di matanya. Tugas lo adalah bikin dia berinvestasi ke lo, bukan sebaliknya. Gimana caranya? Minta bantuan kecil, lagi seperti di bab 1, tapi sekarang levelnya bisa sedikit lebih tinggi. Boleh minta tolong pilihin kado buat nyokap gue ga? Selera cewek lo kan bagus. Minta pendapatnya. Gue lagi bingung antara dua pilihan karir. Menurut lo gimana? Ini bikin dia ngerasa pendapatnya dihargai dan dia ikut andil dalam keputusan hidup lo. Biarkan dia yang usaha sesekali. Jangan selalu lo yang ngajak jalan. Sesekali, setelah beberapa kali jalan, coba diam dan lihat apakah dia yang bakal ngajak duluan. Saat dia mulai ngeluarin usaha buat lo, bantu milihin kado, mikirin masalah lo, ngajak lo jalan, otaknya bakal otomatis merasionalisasi tindakannya. Gue ngelakuin semua ini buat dia, berarti dia orang yang penting buat gue. Berarti gue suka sama dia. Berhenti jadi satu-satunya pihak yang berkorban. PDKT itu jalan dua arah. Kalau cuma lo yang kerja keras, itu bukan PDKT, itu kerja bakti. Biarkan dia ikut membangun hubungan ini. Biarkan dia ngerasa punya andil. Saat dia udah investasi banyak ke lo, bakal susah buat dia buat pergi gitu aja. Karena ninggalin lo berarti ninggalin semua usaha dan investasi yang udah dia tanam. Lo berhasil mengunci dia, bukan dengan paksaan, tapi dengan partisipasinya sendiri. PDKT itu bukan soal seberapa keras lo mencoba. Ini soal seberapa cerdas lo bermain. Gunakan psikologi, bukan cuma modal nekat. Berhenti jadi pemburu yang bikin targetnya lari. Jadilah ahli strategi yang bikin targetnya masuk ke perangkap dengan sukarela. Kalau lo siap buat PDKT dengan cara yang lebih cerdas, tulis di kolom komentar, Giacomo Casanova. Sebagai tanda lo siap jadi master dalam seni pendekatan. Jangan lupa like kalau lo dapet pencerahan. Share ke temen lo yang PDKT-nya gagal terus. Dan subscribe biar lo gak ketinggalan ilmu-ilmu psikologi cinta lainnya.